beberapa dimensi teman-teman ketika belajar kita menghadapi customer itu macam-macam tuh. Sebagai customer service pasti, ya kan? Sebagai apa lagi? Hah? Problem solver, betul. Apalagi? 50.000 nih. Reviewer, betul, 50.000. Itu masih yang mainstream nih. Ada lagi itu yang lebih tugas kita yang secara nggak langsung, itulah yang juga harus ada. Bukan curhat. Apa? Analyze, betul. Tadi masuk customer service. Ada lagi. Hati-hati nih. Karena kita harus sadar, customer kita tidak semua juga benar. Ada orang yang memang bisa jadi memanfaatkan semua perhitungan asuransi ini untuk kepentingan. Nah, berarti kita berperan sebagai investigator 100.000. Be investigator. Jadi kepekaan. Jadi kita ngelihat customer datang itu juga tidak dengan pikiran polos ya. Oh, ini customer datang, orang baik, mau mengajukan klaim. No. Kita harus lihat dari bahasa. Kalau orang langsung ya mungkin bahasa tubuh harus kebaca juga tuh. Ini sebenarnya niat benar atau enggak sih? Atau kalau dari bahasa tulisan juga akan kelihatan nih. Ya, ini apakah orang yang memang orang yang benar-benar ingin mengajukan klaim atau orang yang ingin memanfaatkan. Gitu kan ya. Jadi teman-teman juga mesti punya sensitivitas juga nih. Ya. Jadi nggak semuanya juga kita polos-polosan. Sekarang coba kalau lihat di YouTube kan ya. Apa itu? Sering CCTV menangkap Tuh handphone kecurian segala macam kan ya. Karena apa? Karena si pelayannya polos-polosan. Oh, semua yang datang baik nih mau beli handphone. Ya kan? Ternyata, pada hilang nih. Handphone gue hilang nih. Karena strategi caranya udah semakin canggih. Nah, orang, kenapa ya? Saya juga bingung ya. Kenapa kalau orang yang punya niat jahat, itu tingkat kreativitasnya dalam tingkatan yang nggak luar biasa loh. Nggak masuk nalar. Nggak masuk nurul katanya gitu ya. Di luar nurul gitu kan ya. Hebat loh. Tapi kalau untuk yang bener kurang kreatif gitu ya. Tapi kalau udah yang jahat-jahat tuh gila-gila tuh. Dan Indonesia ini ya jebolan hacker di Indonesia level berapa? 10 besar. 10 besar. Berarti orang itu canggih-canggih tuh dalam hal yang negatif. Nah, ini yang bermasalah gitu kan ya. Jadi kita harus peka ngelihat dulu gitu ya, nih orang ini punya niatan ini atau enggak. Dan teknik di interview ya, pada saat questioning pertama itu juga kita uji semuanya. Uji benar nggak nih, oh dia benar, oh ini benar. Tunggu dulu. Kok aneh ya? Ini ada yang something wrong, dia nanyanya ke hal yang nggak masuk di sini ya. Atau dia nanyanya kok udah nyimpang ya. Nah, kepekaan itu ya tentunya teman-teman yang harus punya guidance-nya sendiri-sendiri tuh. Kan bidangnya beda-beda ya. Tapi bisa kelihatan tuh, oh ini something yang kayaknya. Karena kalau saya misalnya di bidang kayak saya ya, kan saya sering menjadi konsultan. Konsultan itu proyeknya panjang tuh, 6 bulan, 1 tahun, berumit proyek, lintas orang dan lain sebagainya. Ada juga perusahaan yang suka salahnya di dia, dilemparin ke konsultan. Ya kebaca nih, nanti dulu nih, ini nggak bener nih. Nah, sejak awal udah kedeteksi nih, pasti akan muncul ini. Nah, teman-teman juga sama ya. Jadi kalau menurut saran saya, setuju tuh, kita harus peka ngelihat ini orang sungguh-sungguh atau enggak. Kalau misalnya contoh nih, setelah ngelihat kita diskusi lama lalu kelihatan sudah agak dia cari gara-gara ya, cari celah-celah. Nah sekarang kita harus gimana? Sikap kita, wah ini pemain ini bukan orang biasa nih, bukan orang normal nih. Kira-kira? Waspada, tapi sudah kejadian nih. Betul, sudah kejadian nih. Sudah dalam konteks kita ngadepin orangnya. Kan dia akan maksa terus kan ya, pakai segala cara untuk memastikan tekanan-tekanan, emosi, malah kadang-kadang dia yang lebih galak. Ada nggak gitu? Lebih galak duluan nih. Nah, kita harus bagaimana? Gimana ngadepin orang yang begini? Udah kejepit nih. Kalau saran saya, kalau sudah
masuk ke kita menghadapi pemain, ini harus dihadapi dengan teamwork. Jangan main sendiri. Call atasan, Pak, saya mencurigai ini konsumen ada sesuatu, tapi saya belum bisa mendeteksi. Ya, kira-kira gimana ya? Jadi, yuk bangun tim yuk. Cek dulu dia minta apa aja. Kan kalau dia email kan juga kelihatan ya. Lihat profiling tulisan-tulisannya. Profil tulisannya. Ya. Cara dia jawab, cara apa tulisannya kelihatan tuh. Ya. Sekarang ini kalau saya lihat ada satu ilmu yang menarik ya kalau di dunia yang banyak fraud model insurance dan lain sebagainya. Apa coba? Keahlian sebagai seorang profiler. Nah, bagus tuh 50.000 tuh yang ngomong tuh. Profiler. Profiler. Bukan cuma profiler, kalau profiler secara umum juga kita bisa pelajari. Tapi ada tambahan nih. F depannya. Forensic profiler, 50.000. Kenapa forensik? Karena sudah masuk ke ranah kejahatan. Forensic profiler. Macam-macam tuh. Kalau dari psikolog biasanya ada yang namanya grafologi. Tulisan tangan. Kelihatan tulisan tangan tuh. Ini tanda tangan benar atau enggak. Kondisi orangnya seperti apa. Di profiling. Itu salah satunya ya. Belum nanti lihat bahasa cara tulisannya. Kalau ketemu orangnya pakai micro expression. Kelihatan tuh bahasa tubuh gerakan. Kan tuh sering di TV ada ya. Ahli yang bisa membaca wajah sekecil apapun dia ngeliat. Ini dalam kondisi tertekan loh. Ini dalam kondisi dia sedang mendenial loh. Ya, yang paling simpel apa? Ini saya ajarin ya. Kalau saya lagi interview orang, assessment biasanya ya, assessment. Kayak kemarin saya baru meng-assess satu bank ya, nggak sebutkan banknya. Jadi assessment ini bertujuan apa? Meng-cut orang-orang bermasalah. Khususnya yang punya kecenderungan atau terindikasi fraud. Bayangin tuh. Berapa orang ya kemarin ya? 169 orang. Tapi kita nggak tahu terindikasi atau enggak. Jadi saya turunin psikolog untuk memahami dari bahasa tubuhnya ada kecenderungan enggak. Ini salah satu kuncinya, saya ajarin teman-teman ya. Yang paling mudah dipelajari itu apa? Gerakan mata. Ya, tapi ini memang nggak bisa kalau di email kan susah ya, matanya nggak ada di email gitu ya. Tapi ini yang direct langsung gitu ya. Ya. Jadi ada kan atas ada bawah ya. Yang paling gampang dulu lah. Ya. Kalau mata itu banyak ke bawah, ya, ke bawah itu bicara tentang experience, pengalaman yang pernah dia alami. Kalau ke atas adalah bicara tentang visual imaging. Apa? Visual imaging itu apa? Membayangkan. Nah. Saya udah punya patokan tuh, ada pertanyaan-pertanyaan khusus ya. Ketika saya bertanya, cetok gitu ya, yang harusnya dia jawab berdasarkan pengalaman. Kalau misalnya contoh, Pak, dulu Bapak pernah berhasil ya di bidang ini dan bahkan mendapat apresiasi yang bagus dari orang lain. Dia bilang, betul Pak Andres. Artinya apa? Dia mengakses ke experience, memorinya dia. Jujur atau enggak? Jujur. Tapi kalau ditanya hal yang sama langsung, gini Pak, apa yang tidak? Dia sedang ngarang. Ini paling simpel ya. Ya, ini teknik AS aja bisa banyak gitu. Jadi ini mengakses visualnya dia. Ini kalau orang jago nih, jawabnya bisa hebat nih. Apa tuh? Tes kebohongan bisa lolos nih. Kalau orang-orang yang tipenya begini nih. Walaupun jangan setiap orang lihat ke atas, bohong lu ya. Lu bohong ya nanti dulu. Ada temen lu lihat ke atas, lu lihat ke langit gitu. Lu bohong ya nanti dulu. Gua lihat burung di atas. Nggak begitu juga, ada tekniknya gitu ya, nggak sembarangan. Tapi ini secara umum seperti itu. Gitu ya. Terjawab ya, artinya don't be innocent. Kita ngadepin orang yang mungkin di luaran juga punya apa ya, crime desire gitu ya, mau cari-cari celah gitu kan dia. Kayak banyak case sekarang kan juga ya, yang paling ini apa yang dicurigai, kasus sianida
Ya, sekarang mulai dicurigai ada unsur kejahatan asuransi. Katanya gitu, katanya lah ya. Tapi kan artinya itu jadi celah luar biasa bagi orang-orang yang tahu, wah ini dia nih, ini sumber duit yang gue bisa dapat, bisa jadi. Gitu ya, clear ya? Oke. Thank you. Udah 100.000 tadi ya? 150.000. Oke. Kita lanjut dulu ya, teman-teman ya. Nah, kita bicara tentang handling komplain. Ya. Nanti siang Pak Ismail akan mulai juga menjelaskan tentang bagaimana menghandle email dan WA. Gitu kan teman-teman, katanya banyak di situ ya. Tapi ini esensi dasarnya tetap harus ajarkan. Karena komplain itu kan bicara sisi interaksi emosi kita dengan seseorang gitu kan ya. Nah, step pertama ya, ada yang namanya teknik probing. Apa itu probing? Jadi ketika orang komplain, ketika orang mengajukan klaim, supaya mereka merasa dihargai, kita harus jangan langsung tiba-tiba sok tahu, oh ya Pak, dokumennya mana? Silakan kirim Pak, ini alamat emailnya, ini begini. Itu orang tidak merasa punya relationship yang bagus. Harusnya gimana? Ini kesempatan bahkan. Ini jadi kesempatan dia supaya satisfied dengan apa yang kita lakukan, yaitu probing, tanya. Ajukan pertanyaan. Bapak kapan ya ikutin? Oh, udah lama Pak ya? Oh, ya. Jadi itu membuat orang juga merasa di acceptance gitu, diterima. Terus yang kedua, berikutnya apa? Step berikutnya, respon. Ya, berempati. Oh, gitu ya Pak ya. Kapan Pak kapalnya tenggelam Pak? Bagaimana tenggelam? Oh, gitu ya Pak. Saya turut prihatin loh ya Pak ya. Betul nggak? Itu udah juga menurunkan tension tuh. Membuat kita bisa diterima oleh orang lain. Tapi kok tiba-tiba, ya dokumennya Pak ya, siapkan, kirim besok, kita proses. Flat. Nggak ada empati dan nggak ada emosi sama sekali. Gitu ya. Terus nah ini kalau udah mulai di sini, ini kan bicara emosi nanti ya. Kalau sudah bicara emosi, nanti ada tuh tekniknya ya. Dari mulai, orang emosi itu sebenarnya, kalau teman-teman tahu, jarang ya orang marah tuh sepanjang-panjangnya marah gitu ya. Jadi marah tuh sebenarnya ada gelombangnya, ada tensionnya. Nah, kita pelajari tensionnya di mana nih? Tension di mana diajak ngomong juga tidak pernah connect. Ada nggak gitu? Teman-teman aja. Kalau orang berantem, ya nggak tahu di kantornya pernah ada yang berantem nggak ya? Lu gisiin, lu. Coba. Walaupun udahlah, lu nggak gitu, nggak bisa. Pada saat orang emosi, logiknya drop sampai bahkan di level paling bawah. Nggak bisa ditengahi langsung dengan, yuk kumpul. Begini ya kan kadang-kadang gitu ya. Nggak bisa. Emosinya dulu di-handle, di-manage dulu emosinya. Baru kita bisa ngobrol secara rasional. Itu nanti tekniknya ada ya. Terus baru bicara tentang step kedua nih, bicara action. Karena tentunya jangan sampai kita sibuk ngurusin orangnya, emosinya, tapi lupa tujuan orang itu adalah klaimnya terbayar, titik gitu ya. Kadang-kadang suka kepanjangan di depan ya. Yuk kita handle dulu deh, kita dulu, tapi lupa. Oh iya ya, targetnya harus klaim dia. Jadi bagaimana nih? Jadi kita harus tetap selesaikan gitu kan ya. Terus kalau ini juga authority, kadang-kadang Pak, ini nggak bisa dipungkiri juga ya, ada orang-orang yang tipe apa nih ya, yang kadang-kadang kalau dilayani oleh kita tuh underestimate. Dan dia lebih seneng kalau, Pak kami akan laporkan ke manajer. Waduh seneng tuh. Ada yang gitu ya? Jadi kadang-kadang perlu dimainkan juga. Jadi kita udah lihat, kalau kita udah mulai tertekan, terpojok nih, kayaknya orang ini sama saya aja jadi perdebatan deh. Baik Pak, saya akan segera kita komunikasi dengan manajer ya Pak ya. Itu membuat rilis sedikit. Oh ada orang tertinggi nih yang bisa jelasin lebih detail nih. Gitu ya, kadang-kadang begitu. Terus yang terakhir ya tentunya bicara solving problem. Nah ini yang rumit nih. Karena kalau di bidang kayak kita ini kan kadang-kadang mungkin dulu si salesnya tidak menjelaskan dengan baik, dengan jelas, akhirnya ada hal-hal yang dispute nih. Nah ini juga tetap harus solvingnya apa? Karena sebenarnya gini ya, kalau di pengalaman ya,
Orang tuh kadang-kadang bukan soal problemnya, bukan soal masalahnya, tapi cara menanganinya, gitu ya. Kadang-kadang begitu, kadang-kadang. Tapi ada juga orang yang memang kalau udah kapalnya tenggelam ya duit dong, duit gua gimana nih, kan gitu ya. Tapi juga kita sebenarnya harus ngelihat tahapan prosesnya. Ya, karena ada orang juga yang ternyata setelah dia dipahami, dikasih tahu dengan benar, dia mulai oke deh, ya udah kita cari titik tengah deh. Nah, kalau udah begitu enak ya. Oke, kita win-winnya apa sih dan lain sebagainya. Gitu kira-kira. Nah, ini kira-kira gambaran prosesnya ya. Nah, kita harus lihat juga nih, kalau kita bicara tentang ngadepin orang seperti tadi ya, itu sebenarnya ada yang kita hanya ketemu ini nih, dua ini nih. Apa ini? Behavior ke atas nih. Ini yang muncul. Jadi ada gunung es yang namanya emosi itu dalam orang itu tuh. Kita nggak tahu nih tipe emosi yang mana, labil, stabil atau apa. Pikiran juga seringkali kita nggak ngerti cara pikirnya bagaimana sih. Kita hanya bisa deteksi dari profiling tadi, tingkah laku atau tulisan-tulisan. Tulisan itu sebenarnya menggambarkan sesuatu loh. Ya, saya sering lihat baca tulisan orangnya. Entah itu isinya atau bentuk grafologinya, ketemu tuh, oh, ini orang tipenya begini, cara pendekatannya begini, ini dalam kondisi apa sih orang ini, gitu kan ya. Kita satu tim kita di kantor juga ya, grafologi ya Pak Ismail ya, certified grafologi gitu ya. Nah, ini baru setengah nih. Ada lagi di dalam apa? Nilai dan belief. Wah, ini lebih rumit lagi nih, karena orang nggak pernah tahu belief atau value-nya seseorang tuh apa sih. Ya, kenapa ada orang yang nggak bisa berubah? Punya teman yang nggak bisa berubah, kelakuannya gitu terus. Nah, itu problemnya, kita hanya bisa mentas itu di area 2 ini. Tapi yang di sininya nggak ngerti ini apa ini isi kepalanya. Ya, contoh nih, suatu bentuk keyakinan yang diperoleh dari masa lalu, bisa dari pola asuh, trauma dan lain sebagainya. Ya, nanti kita pelajarin ya. Terus ada nilai yang dianut berkaitan sebagai mekanisme defense. Ya, ini ada juga defense mekanisme nih. Pernah lihat nggak orang yang defense mekanisme? Pernah dengar istilah defense mekanisme? Kenapa orang kalau diperlakukan sesuatu reaksinya bisa beda-beda? Karena itu cara defense. Ya, misalnya contoh nih ya. Misalnya yang paling simpel itu orang yang sering beralasan lupa. Aduh Pak, lupa. Besok dikasih tugas lagi, kok belum selesai? Aduh lupa Pak. Lupa ketinggalan. Lupa ini. Coba, apa itu defense mekanisme yang muncul dari orang itu? Ya? Apa? Oke, bisa jadi. Ya, 100.000 nih. Bisa jadi defense-nya dia ingin menghindar, nggak berani ngomong, alam bawah sadarnya nge-repress. Sehingga muncul dalam kata, oh iya lupa. Karena ada orang yang eksesifnya lupanya kelewatan ya, ada nggak? Lupa mulu nih orang, kok apa-apa lupa sih? Catat dong, udah siap dicatat, lupa juga. Nah ini udah defense mekanismenya, nah itu ada di sini nih. Bertahan hidup. Pertanyaan saya, defense mekanisme itu baik atau buruk? Mungkin saya coba mempermudah kita memahami ya. Jadi defense mekanisme itu adalah alat dalam diri kita yang bermanfaat untuk mempertahankan diri. Jadi ya, contoh nih, misalnya teman-teman lagi jalan di hutan nih, ada harimau. Harimau, sebentar. Lari kemana ya? Ini harimau ya. Mikir dulu nggak? Nggak. Ngibrit langsung. Harimau, flat, udah lari. Nah itu defense mekanisme. Jadi defense mekanisme dalam tahapan tertentu diperlukan oleh manusia. Tapi dalam tahapan kelewatan, membuat kita jadi orang yang tadi selalu menolak, melawan, mensabotase untuk mengamankan diri sendiri. Ya tadi selalu lupa, ya atau cuek, bodo amat. Nah itu juga defense mekanisme tuh. Lebih baik cuek daripada dia harus berkonfrontasi, gitu kan ya. Nah hal seperti itu yang nanti juga kita harus ini ya. Terus ini ada pola pikir, pola perasaan sampai akhirnya muncullah dalam bentuk behavior yang kita bisa baca hanya ini loh.
Betul ya? Yang teman-teman bisa lihat si A, si B punya kepribadian begini hanya behaviornya. Ininya nggak ngerti nih. Kompleks gitu ya. Oke. Nah, kita lihat sini ya. Nah, ini kan ada gini ya. Ini ketakutan-ketakutan yang seringkali jadi problem kita. Nah, bentar ya. Sorry. Nah, gini. Ini kita lihat ya teman-teman ya. Jadi otak kita itu seperti spons. Spons itu apa? SpongeBob. Spons gitu ya. Menyerap semua hal. Makanya saya sering tanya ke teman-teman. Contoh ya. Kalau kita punya flash disk, lalu diformat berulang-ulang, berkali-kali, hilang nggak semuanya dia? Hilang nggak? Yakin? Nggak diformat, formatnya bener. Tapi datanya suatu hari setelah 10 kali atau 20 diformat, hilang nggak? Data-data yang dulu. Hilang, yakin? Format di komputer. Diformat, ulang, format. Format. Definisinya sendiri. Format. Di form. Kalau secara ini ya, cuman dia punya sisa-sisa yang bisa di-recovery. Sisa recovery. Oke, yang lain. 20 kali hilang. Saya berpikir juga begitu. Oh. Saya berpikir. Lalu suatu hari, karena saya butuh satu data, saya iseng-iseng, aduh udah susah datanya. Saya nanya teman saya IT, bos, lu bisa bantu gua nggak nih? Ini data sekian tahun nih hilang, tapi udah gua format berapa kali. Sini. Apa yang terjadi? Semua data yang sudah ditimpa dengan format, muncul lagi loh. Walaupun kalau gambar nggak se-perfect kalau baru ya, tapi muncul. Nah, otak manusia juga sama tuh. Apa yang sudah masuk di kepala kita tidak pernah bisa dihapus, nempel seumur hidup. Beda gitu ya. Iya. Kenapa orang trauma susah disembuhkan? Iya. Betul. Karena mungkin waktu dia mulai banyak berubah, baca buku motivasi, oke. Tapi someday, boom, meledak. Nah, gitu akan muncul lagi. Nah, ini masalahnya, ini otak kita nih. Jadi, saya sangatnya. Dan otak yang paling berbahaya, itu otak di usia berapa? 1-5 tahun. Itu sponnya luar biasa tuh. Nyerap airnya, zup, semua diterap. Karena kalau sudah ngelewatin itu, dan isinya kebetulan hal-hal yang rusak, itu akan muncul sekian tahun kemudian. Dan saya banyak sekali tuh ya, menghipnosis orang-orang yang oh ini problem di masa kecil, oh problemnya ini muncul tuh. Nah, tangisan kayak anak kecil yang kata-kata orang tua yang sepele menurut kita ya, itu muncul tuh. Dan itu mempengaruhi orang-orang dewasa jadi banyak problem-problem stres dan lain sebagainya dari situ. Itu kira-kira ya. Nah, sekarang problemnya gimana kalau nggak bisa di-erase tuh gimana terus? Kita udah dewasa nih ya. Nggak bisa di-erase kan? Semua yang masa lalu kita nemplok tuh. Yang menyenangkan, menyakitkan, menderitaan, segala macam nemplok tuh. Bertebaran. Caranya gimana? Ya? Healing pun menurut saya tidak bisa 100% menghilangkan ya. Healing itu hanya menyeimbangkan. Tapi nggak bisa menghilangkan. Caranya gimana? Jadi otak kita itu kan dulu ada istilah apa tuh? Suka kartun-kartun zaman dulu apa? Ada malaikat, ada setan. Itu dalam analogi sebenarnya. Otak manusia itu positif negatif itu saling berebutan di kepala kita. Jadi hal negatif itu hanya bisa apa coba? Sama hal positif. Just itu loh. Ini negatif nih, wah kita berpikir negatif tentang seorang. Hanya bisa dihilangkan tuh nggak bisa dong. Saya mau lupakan, nggak bisa lupa, nempel terus. Tapi bisa diisi dengan pemikiran yang positif. Oh ternyata namanya orang nggak bisa saya rubah. Oh ternyata begini, terus berkurang tuh negatifnya. Diisi dengan hal-hal yang positif. Nah makanya hati-hati juga nih teman-teman. Kalau menghadapi komplain yang keras, apalagi kata-kata yang agak brutal ya. Cacing, ulet, apalagi tuh. Kadal, tikus, itu kadang-kadang membuat kita sakit hati kan? Kayaknya
jiwa saya, mental health saya terganggu gitu kan dia. Kayaknya goncang gitu bagi sebagian orang. Ya, itu mesti hati-hati tuh, harus dinetralisir. Enggak kok. I'm still good human being. Saya tetap orang yang ramah. Saya tetap ibu rumah tangga yang baik. Nah, cuman itu cara satu-satunya kita membuat kita tetap punya mental health yang sehat. Nggak ada yang lain. Peperangannya di sini nih. Wah, berantemnya luar biasa. Ya, atau dalam bahasa sekarang ada tuh. Kita harus belajar mental yang namanya mental apa? Bukan mental baja. Nggak salah, cuman bahasanya rada ilmiah tuh. Ada dua jenis. Mental C dengan mental. Nah, ini anak muda sekarang pasti tahu nih istilah-istilah begini nih. Ya. Yes, 100.000. Resiliensi. Mental resiliensi. Itu kebalikan dengan mental yang satu lagi apa? L. Kristal. Kristal sekali jatuh, shattered, tersebar, dan tidak pernah bisa diperbaiki. Kalau kerupuk, dia mental kerupuk ya. Mental peyek, kerupuk itu ya. Tapi kalau resiliensi, ini analoginya itu seperti bola karet. Mantul. Wih, bola karet kalau dilihat dalam kamera dilambatin, pada saat nampak tembok bentuknya mana? Menyek ya, monyek. Cuy, balik lagi dengan posisi yang masih utuh. Nah, sekarang saya banyak bantu orang untuk sampai ke mental ini. Karena kalau orang sudah, walaupun ya, makanya kadang-kadang nanti kita belajar ya, main teater itu kayak gimana. Walaupun cuman kata-kata, ya kan? Kalau kitanya membuat kata-kata itu semakin besar di kepala kita, itulah yang menghancurkan. Ya, kita seperti yang orang boleh nyakitin gua, orang boleh ngomong gak enak, ya gua tetap gua, sorry. Nah, itu mental resiliency. Gitu ya. Berapa banyak orang yang datang ke psikolog ya, ke saya sendiri, itu hancur hanya gara kata-kata. Kata-kata. Kenapa? Iya Pak, saya dibilang gini sama teman saya. Loh, kan teman kamu nggak urusan dengan itu. Ya, tapi saya merasanya. Loh, hancur loh, remuk loh. Ya, jadi ya, nyes gitu ya. Nah, ini kalau kristal itu gimana sih? Fragile. Kalau ini mental. Ya. Ya. Nah, beda. Bagus nih. 100.000 nih, beda. Beda. Pertanyaan saya, betul nggak kalau kita lihat konsep otak kita bahwa tidak bisa dihilangkan, masuk kuping kanan, masuk kuping kiri? Nggak bisa. Masuk kuping kanan, nemplok di sini. Nggak ada tuh keluar ke sini, nggak ada tuh. Kecuali korek kuping dikeluarin. Itu, tapi isinya bukan kata-kata tuh. Semua nempel di kepala. Ya. Jadi hati-hati ya, kata-kata ini juga ya mungkin ada orang-orang yang mental resiliensi ya, diomongin santai aja. Mungkin benar dia bisa membal gitu ya. Tapi kita nggak pernah tahu siapa di antara kita, teman-teman kita yang kristal. Mungkin dia begitu diomongin gitu, diem. Tapi apa? Bukan hilang. Datanglah ke saya, psikolog. Saya kok begini ya, kenapa? Teman-teman saya nganggap saya begini. Banyak itu mah. Banyak tuh orang-orang kalau di tempat kantor ya, kelihatan tegar, beriman gitu ya. Wah. Tapi begitu tersentuh mental kristalnya, rapuh. Saya nangannya bukan level-level staff loh ya. Level-level VP, manager yang breakdown.
Oke, baik, 100.000 ya. Ini memang bagaimanapun juga kalau orang sekedar gini ya, ada beberapa yang masuk dalam diri kita itu dalam bentuk apa? Paling basic lah. Apa, Cok? Ancaman yang sifatnya verbal. Verbal ya. Tapi ini juga banyak orang yang sudah hancur remuk ya, dikasih verbal, apalagi kalau udah bahasa-bahasa yang cekut gitu ya. Dan anehnya, cekut tuh cetot gitu gimana ya. Pas gitu. Susah membahasakan bahasa Indonesianya ya. Ya. Nah, ini satu ya. Yang kedua, setelah ancaman verbal, ancaman fisik. Nah. Jadi kalau kita bicara ke arah sini, sekarang kan ada aturan hukum ya. Walaupun sekarang verbal pun sudah jadi hukum. Kalau dulu kan enggak. Kalau jos kita ribut, no, tanpa sentuhan fisik masih oke. Saya ingat waktu kerja di pabrik ya, ada aturan kan. Kalau berantem out, tapi kalau berantemnya ngomong, enggak. Tapi begitu tangan geceplok, nah udah, dua-duanya saya keluarin karena sudah main fisik. Tapi sekarang ada aturan hukum apa? Perbuatan tidak. Nah ini. Itu percaya sama saya, itu pasal abu-abu, pasal karet yang membingungkan. Senang nggak senangan tergantung gua ya. Ya, ada orang dimarahin cengah-cengengis, ada orangnya. Nah, ini karena jadi kompleks nih sekarang nih. Nah, tapi kalau sudah ranahnya ke sini, ini sebenarnya harus dapat support dari siapa? Company dong, ya kan? Kalau bener-bener dia sudah sampai ranahnya mau ke arah fisik, company yang harus keep, jaga. Ya. Makanya kadang-kadang juga confidentiality kita sebagai pihak perusahaan juga harus dijaga tuh. Ya kan? Jangan sampai nanti tiba-tiba orang telepon, minta tuh teleponnya. Bu, kalau di sana ada yang namanya ini ya? Enggak, sebenarnya kemarin dengan beliau gini. Nah, dia lagi nyelidik tuh. Nih orang yang lu mau celakain nih. Gara-gara dia gue dipersulit. Bisa loh. Namanya orang jahat kan kalau udah dendam kesel sama orang tuh sekarang apapun dilakukan. Saya setuju. Sudah harus minta bantuan company. Pak, saya kok merasa terancam ya. Kenapa coba ceritain gini. Nanti bisa dideteksi pakai profiling tadi. Oh iya benar ini udah ancaman mau ke arah fisik. Ya, perusahaannya harus keep karyawan-karyawannya. Jadi gitu kira-kira. Kalau saran saya lah ya. Tapi kalau verbal, ya harapan kita sih dengan verbalisasi kita yang bagus dan jawab, orang happy, solusi. Kan gitu ya. Tapi kalau udah arahnya ke sini udah masuk ke ranah hukum. Ada nih, saya tuh pernah jadi 2002-2003 ya, pernah jadi psikolog forensik. Kenapa akhirnya saya nggak mau terima lagi? Karena itu pesanan semua, Pak. Andre, tolong dong keluarin nih, ini pengacara nih, keluarin dong, bilang aja gangguan jiwa. Karena orang kalau gangguan jiwa kan lepas hukum. ACC dari saya nggak mau. Wah nanti dulu, setelah saya cek normal kok. Tolonglah bos, ini nih soal. Berapa kali saya tolak, enggak deh. Daripada saya kena perkara ya udah saya tolak. Kan saya banyak tuh, karena hukum tuh dipelintir lewat gangguan jiwa selesai. Nggak bisa diapa-apain, orang gila. Gitu kan ya, itu kira-kira. Gitu ya, kira-kira ya. Kalau indikator ada sulit Pak ya. Indikator karena kan tadi emosi itu sifatnya cair, nggak bisa terukur. Ya, ada orang yang mungkin begitu kita coba tanganin dengan baik, ya sudah deh Mbak. Tapi apa bisa nerima? Belum tentu. Awas ya. Gue emang kalah, gue nggak bisa ngomong. Tapi ini orang gue cegat. Bisa. Susah diukur dari hal-hal begitu. Itu lebih cenderung ke, kalau di forensik kelihatan ini tahapan yang berbahaya, membahayakan seseorang atau enggak. Nah, DISC coba orang yang paling beresiko ngadepin orang mana? Dominan? Enggak, dominan itu paling enak Pak. Dor selesai, steadiness. Diem. Oke, sudah. Tapi kalau emosi dia nggak stabil, ini dia bisa lakukan segala macam tuh. Karena dia kalah ngomong kan, apalagi kalau udah dijelasin gini-gini, memang dia nggak punya
celah untuk membela dan apa, tapi udah pokoknya gue nggak mau nih orang harus. Nah, ada juga tuh yang begitu. Ya, gitu ya. 100.000 tadi, ya. Oke, ayo kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kita bicara tentang proses emosi orang bagaimana sih, gitu kan ya. Ya sama ya secara umum, entah itu dia bersembunyi di balik WA atau email, ataupun dia marah direct, kurang lebih mirip-mirip pasti begini nih, cycle-nya. Ya. Jadi yang pertama kita lihat di sini apa? Ini kan tekanan ya, pressure ya. Pressure, waktu. Kita selalu berkejaran dengan dua ini, pressure dan waktu. Jadi orang datang, ya, terutama kalau dia sudah jelas-jelas tiba-tiba merasa bahwa kok klaim saya bermasalah, kenapa nih? Apa kesulitannya? Wah, gitu ya. Di sini naik terus nih. Udah kalap. Betul nggak sih? Orang kalau udah urusan kayak begitu kan kalap ya. Tek sampai titik. Ini apa nih ya? Oh, pressure-nya tinggi. Ya. Nah, di sinilah tahapan yang kita nggak bisa, jangan dulu bicara tentang prosedur, SOP. Waduh, bukannya turun malah tambah nanjak tuh. Ya. Karena kembali ke tadi ya, begitu orang saat emosi, makanya loh, ada satu yang teman-teman dengar nggak sih? Pak, kenapa bawa bunuh orang? Iya Pak, saya mata gelap. Dengar nggak? Gelap mata, gelap mata, apa dengar ya? Itu secara psikologis memang betul-betul blindness, black blindness. Secara psikologis, bukan secara fisik ya. Bahkan dia kalau ditanya, inget nggak pada saat proses membunuhnya? Nggak inget sama prosesnya gimana, nusuk di mana. Ini waktu saya ikutin forensik begitu ya, nggak pernah tahu. Karena betul-betul psikologi itu udah blank. Nah, itu saat dimana di sini, ya. Jadi jangan jumping ngomong prosedur dulu. Kita harus keep dulu, banyak bertanya, questioning, terus nenangin dulu, gitu ya. Nah, lihat nggak sih kalau di film-film ya tentang apa tuh? Oh, Sandra Bang. Apa yang dilakukan? Ulur-ulur waktu ngomong. Karena berharap dengan ngomong itu ada celah di mana kita bisa mulai berpikir rasional dulu, baru. Jadi ngomongan pertama tuh nggak nyambung-nyambung, yang penting asal tenang dulu deh. Oke, tenang dulu ya Pak ya, saya mau nanya dulu. Bapak punya keluarga? Itu cara kita menenangkan situasi dulu, ya. Nah, nanti ada tahapan kedua ya. Kita lihat sini ya, apa sih masing-masing ya. Ya, nih nggak bisa rasional, ya. Kita harus betul-betul clear dulu. Orang ini masalah. Kadang-kadang orang yang lagi emosi, kalau marah itu ngomongnya gimana? Belibet. Kita juga sering bingung ya, ini ngomongin masalah apa sih? Masalah komplain klausulnya, masalah komplain angkanya, apa segala macam. Jadi kita pelan-pelan tanya dulu, pelan-pelan. Cek. Itu di level yang sini. Ya. Terus yang kedua ya, release. Nah, ini questioning ini penting. Ya. Karena questioning itu selain gini ya. Saya tuh kan berprofesi sebagai psikolog. Ini ada fenomena aneh nih ya. Kalau namanya psikolog, kuliah lama, saya 7 tahun kuliah karena profesi langsung keluar jadi psikolog. Coba kalau bayangin, kok saya jadi psikolog, kuliah panjang-panjang itu tujuannya apa? Tujuan saya kuliah psikolog. Bukan. Untuk membantu orang yang datang konseling dan sebagainya. Wah, kalau konseling kan harus banyak nasihat, betul nggak? Sehingga saya banyak baca buku. Supaya otak saya bisa memberi nasihat. Saya pikir begitu. Tapi kenyataannya enggak. Modal saya psikolog itu cuman manggut-manggut sama dengerin. Oh gitu ya Bu ya. Oh gitu ya Bu ya. Jadi waktu itu kejadian gimana? Iya gini Pak. Oh gitu ya Bu ya. 2 jam. Di akhir sesi, saya nanya, Bu, Pak, perlu nggak saran dari saya? Nggak usah Pak Andre. Loh kok nggak usah? Saya jadi paham masalah saya. Oh, aneh kan? Datang-datang sendiri, ngomong-ngomong sendiri, selesai sendiri. Jadi pekerjaan paling lain psikolog. Dibayar untuk manggut-manggut. Oh,
tapi jangan dicoba. Kalau di kantor manggut-manggut, diomongin atasan, ngapain kamu kerja manggut-manggut mulu? Kerja. Ya. Jadi apa maknanya coba? Maknanya apa? Maknanya dari tadi kan yang zero. Hmm. Nah, sebenarnya manusia itu tidak tahu penyelesaian akan dirinya sendiri, tapi dia cuma ingin meluahkan emosi yang ada di dirinya. Good. 150.000. Dia malah lagi ngejar duit. Enggak, tapi benar. Di khotbah pendeta, Pak. Oh gitu ya. Ya. Jadi sebenarnya ya gini ya. Kalau orang dalam kondisi entah itu stres, entah itu tekanan, kan otak kita ngeblank. Makanya banyak orang tuh kadang-kadang hanya butuh didengar. Ketika dia ngoceh panjang lebar tentang masalahnya, lalu kita pancing dengan pertanyaan yang tepat, itu rilis. Pas rilis, mulailah normal. Iya ya, salah gue ya sebenarnya. Ngapain gue emosi ya? Bener juga ya, selesai masalahnya. Karena just itulah yang dia butuhkan. Sama konsumen kita juga sama. Ya, rilis ini penting nih. Ini teknik yang paling menentukan apakah orang itu akan meledak marah lebih panjang atau enggak. Ini sebelum bicara menyelesaikan masalah harus selesai loh ya, bukan berarti udah rilis, udah tenang, udah ya Pak ya, terima kasih. Nggak bisa gitu juga, selesaiin dulu masalah gua. Tapi setidaknya kita juga nggak tertekan dengan emosi yang kemana-mana, gitu ya kira-kira ya. Nah, ada 5W 1H, ini penting cara nanya. Tapi nanya itu jangan seperti interogasi. Nah, teman-teman harus belajar luas. Mungkin kalau orang-orang tipe influence itu jagonya dalam nanya. Pelan tapi pinter gitu ya. Ya coba aja kalau orang influence ya. Dia nanya sesuatu itu membuat kita, ya soalnya gua gini. Wah, panjang lebar tuh. Jadi bisa membocorkan rahasia itu dengan teknik bagaimana bertanya. Itu orang influence. Kalau orang dominan nanya gimana? Kenapa gitu? To the point. Kalau orang steadiness, oh gitu. Ya udah. Udah aja, lu nanya apa sih? Kalau orang compliant, nah ini yang interrogatif. Kenapa bisa begitu? Kapan? Kenapa begitu? Emang nggak bisa? Wah, semua interrogatif. Orang influence, hati-hati tuh. Kalau dia sedang bertanya, gimana hari ini? Itu sedang mencari jawaban, menyelidiki. Jagonya itu tuh. Oh serius, jago itu. Saya bukan influence, tapi saya kagum sama orang influence. Dia bisa bocorin banyak data dengan pertanyaan-pertanyaan yang simple. Karena begitu ditembak begitu, orang mulai cerita, iya sih Pak, gue gini. Oh gitu ya, aduh kasihan banget. Iya, wow. Nggak masuk tadi Nas. Betul. Nah, ini saya tanya ya. Orang steadiness itu, apakah benar orang yang tidak bisa berkomunikasi? Ya. Enggak juga. Orang ekstrovert ya yang atas tuh ya, itu tipe orang yang memang kalau ngobrol itu bisa jumping-jumping dan random, betul ya? Cerita ini loncat ke sini, loncat ke sana, loncat ke sini. Tapi orang yang di bawah itu kalau ngomong harus sesuai dengan minat. Cari minatnya. Coba lihat. Misalnya Mas ini ini Mas ini terus. Ini deh, Mas ini apa? Tadi ya. Doyannya apa? Olahraga apa gitu. Bukan doyan, hobi maksudnya. Hobinya apa? Hobi. Ya spesifiknya apa? Nonton. Nah, orang-orang introvert itu kita harus ngerti dulu nih hobi kesukaannya apa. Begitu bisa menyentuh kesukaan dia, coba sambungin. Kalau nggak ngoceh kayak burung. Tapi begitu kita random yang lain, kalau ini gimana ya? Cep, dia diam. Buat dia nggak asik. Asik ya, hobi gua nih. Nah, itu ngadepin orang introvert berbeda. Gitu ya. Gitu. Oke, itu ya. Terus tahapan ketiga, kemampuan berpikir logis sudah mulai masuk taraf normal.
Nah, udah jadi ngomong nih. Ini juga lemparin pertanyaan biasanya. Pak, kalau misalnya sepatu itu Bapak polisnya begini-begini nggak? Oh iya. Nah, ini titik di mana kita mulai sadar ini udah masuk logis nih. Ketika sudah masuk di level 3, barulah bicara klarifikasi, verifikasi, probing, kronologisnya gimana, prosedurnya boleh. Kebanyakan kita ngadepin komplain tuh di sini udah main prosedur yang ngamuk lah dia. Ngamuk atau nggak beres-beres masalah, gitu ya. Tahap ketiga, titik di sini, ya. Bisa lebih cepat, bisa. Kalau kita jago di sini, terlatih merilis, apalagi orang influence ya, ini jago nih. Cas, langsung selesai dengan cepat. Tapi umumnya normalnya orang di sini. Atau kalau lambat di sini, lambat ya. Aduh, pabaliat sampai. Wah, ini susah nih. Rumit ya, bisa panjang tuh. Walaupun ya rilis juga pada akhirnya, gitu ya. Gitu ya, kira-kira ya. Nah, tahapan keempat apa? Mulai. Gini Pak, mohon maaf Pak ya, saya boleh jelaskan secara detail ya Pak ya. Tenang orang. Ya silakan deh coba jelasin. Ini gimana sih kok sampai kejadian klaim saya ini berbelit-belit ini tuh bagaimana? Nah, cara jawabnya juga jangan seperti orang defensif. Jangan seakan-akan gini loh ya. Defensif itu bisa muncul dalam bentuk perilaku seperti apa sih? Enggak, yang paling ini, kata apa? Yang sifatnya defensif. Hah? Bukan, ini kalau bicara dalam surat-surat komplain. Itu bagus, bukan defensif, bagus itu. Defensif, hati-hati loh ya. Kan ini kita nih. Ini kita, nih orang. Ya. Muncul dalam kata yang kebanyakan kami, prosedur kami, standar kami. Apa coba kalau bicara kami? Apa beda kami, kita, Anda? Kami berarti berjarak. Ini gua nih perusahaan, lah Bapak itu kami. Ya, kami kan kami nih beramai-ramai nih. Kami sebagai perusahaan, Bapak sebagai konsumen itu kami. Mungkin akan lebih halus kalau kita ngomong. Jadi kita mencoba ya Pak ya untuk mencari solusi. Kita boleh percaya boleh nggak alam bawah sadar kita dengan kata-kata sepele gini itu udah punya pengaruh emosional yang berbeda. Kita. Yes, nah, betul. 100.000. Yes, betul. Kita harus seakan-akan, Bu, ini masalah bareng kita. Dan kita akan coba ya, Bu, ya, tuntaskan perlahan-lahan. Jadi dia merasa masuk dalam satu lingkaran dengan kita. Yang lebih personal lagi, bicara gimana? Bapak dan Ibu, banyak ke situ, itu lebih personal lagi. Jadi kata-kata sepele begini aja bisa masalah nih. Apalagi kalau di WA, Pak, prosedur kami, ini kami terus. Pak, kita coba diskusikan ya Pak ya. Beda tuh. Ya. Saya belajar gini ya, teman-teman ya. Mungkin kalau di Indonesia ini masih belum kita banyak dipelajari itu nih. Bahwa kata-kata itu punya aspek emosi. Karena apa? Bahasa Indonesia itu banyak yang bukan ambigu. Mirip-mirip. Kalau bahasa di luar negeri itu gradasinya ada emosinya. Nah, ini bedanya ya. Nah, tapi menurut saya kalau kita teman-teman sudah belajar tentang relationship, yuk belajar bahasa. Pak, yuk kita bareng-bareng kita coba cek ya Pak ya. Sepele kan? Bareng-bareng dicek. Dia ngerasa masuk lingkaran, dilibatkan. Seneng. Pak, kalau di kami, berarti berjarak deh. Gitu ya. Nah, ini hal-hal sederhana ya. Nah, itu ya. Terus di tahapan ini juga sudah boleh bicara prosedur. Ya. Jadi prosedur jangan di depan. Ya, karena begitu kita bicara prosedur sama dengan tadi apa? Defensif. Karena bagi customer, Pak, saya ini mau klaim loh, mau komplain loh. Anda kok bicara tentang perusahaan?
Masalahnya nih saya, klaim saya bagaimana? Kok malah kita bicara kami? Nah, kan jadi kesannya kayak sama yang jauh ya. Jadi harus masuk dalam satu circle ya. Terus apa lagi? Nah, ini perbaikannya gimana? Udah mulai Pak. Kita cari solusi Pak ya. Yang kira-kira akan bisa win-win untuk kita berdua. Nah, solusi gitu ya. Nah, apa lagi? Building relation. Ya. Building relation itu artinya, nah sekarang saya tanya, kalau di sini sampai di sini boleh bercanda nggak? Jangan bercanda. Jangan coba-coba iseng-iseng. Oh, iya Pak, kita coba lah Pak ya. Waduh, langsung sialan nih. Gua lagi marah nih, kamu malah cengenges. Gitu nggak? Jangan coba-coba. Ya ini kadang-kadang orang influence suka nyoba-nyoba nih. Atasan lagi marah, ketawa. Maksudnya sih menenangkan batin dia gitu ya. Tapi atasan kesel, kamu nih cengenges saja gua omelin. Nah kadang-kadang jadi masalah tuh. Ya, jadi sini jangan bercanda-bercanda nih. Di sini malah kebalikannya. Kita harus bersikap luas. Pak, terima kasih banyak loh Pak. Bapak sudah mau telepon dan lain sebagainya. Jadi kami juga jadi clear dan terbuka. Apalagi ya, kita harus banyak apresiasi. Nggak ada orang di muka bumi ini nggak suka dipuji, titik. Apresiasi. Tapi jangan apresiasi di sini juga ya. Lagi ngomel, wah Bapak begitu luar biasa. Ini juga cari penyakit juga. Sini kamu nih. Ini saya lagi marah, luar biasa. Nah ini. Pokoknya kalau di sini udah lebih fleksibel, di sini ya sudahlah. Ya. Bahkan ya. Di sini juga profiling kepribadian yang kemarin kita pelajari sudah bisa dipakai. Kalau orang dominan gimana? Nggak ada orang dominan. Jadilah orang yang pasrah. Iya Pak, ini salah kami Pak. Betul Pak, walaupun belum salah kita 100% ya, tapi udah terima dulu deh. Ya, kalau atasan dominan gitu kan ya. Saya dulu punya atasan dominan. Nah, saya kan masih manajer muda ya, masuk perusahaan. Wah. Pandai nanti kalau saya ngomong depan karyawan, tolong bantu ya. Siap Pak. Wih, Mayor Teddy, biasa. Mayor Teddy kan gitu ya. Ya. Wah, dia lagi cerita begini, lagi marah ke karyawannya. Pandai coba tambahkan. Jadi gini, kalian begini. Udah gitu dia cemberut. Pasti ini, kok bos gue ngamuk ya? Apa yang terjadi? Ada satu statement saya pada saat saya ngomong di depan beliau itu, nggak sadar menyalahkan beliau. Dipanggil. Anda sini. Ingat ya, di depan karyawan lain, kamu tidak boleh menjatuhkan saya. Oh siapa? Padahal maksud saya ngomong, tapi salah pengertian, beliau disangka saya menjatuhkan reputasi beliau. Semenjak itu saya belajar, lagi marah-marah, Anda lanjutkan. Enggak Pak, sudah cukup gitu aja lah, udah. Daripada masalahnya panjang. Iya, saya kapok udah diem dah. Gitu akhirnya gitu ya. Nah kalau konsumen kita dominan, udahlah pasrah aja lah. Karena cuman satu-satunya cuman itu. Karena orang dominan itu apa? Yang penting buat dia release. Emosi itu release. Ya kan? Ngomel-ngomel dan lain sebagainya. Gitu ya. Kalau orang influence gimana? Hah? Gitu ya. Nah, kita tuh harus di situ harus apakah gitu? Oh gitu ya Bu ya. Oh iya, aduh luar biasa ya Bu ya. Bener ya Bu. Wah, ya. Ada acceptance. Ya, karena orang-orang influence itu yang dia butuhkan adalah acceptance. Ini 100.000 nih. Acceptance. Kalau orang-orang compliant yang dibutuhkan apa? Keteraturan. Bener 100.000 nih. Bapak Ibu kalau ngomong yang bener ya. Gitu kan kayak gitu ya. Ini gimana sih prosedurnya sebenarnya? Nah, kalau udah di WA dan email nanti akan kelihatan ya. Ya, bahasa-bahasa seperti itu. Nanti Pak Ismail akan ajar tuh. Ya, jadi dari katanya aja di WA tuh udah kebaca kok. Oh, ini tipe ini tipe ini gitu ya. Kalau orang steadiness yang dibutuhkan apa? Safety, rasa aman.
keamanan. Jadi kalau kita tahu bahwa setiap orang punya background belief masing-masing, tembak di situ. Saya kalau presentasi ya, contohnya agak nyimpang dikit ya. Misalnya ketemu sama direktur A, direktur B, saya petain dulu. Oh, beliau ini rasa aman. Kalau rasa aman, gimana kira-kira saya pendekatan jualannya? Ya pakai itu. Pak, kalau Bapak menggunakan ini nanti akan bisa membuat peran di posisi Bapak itu safety, karena begini rasa amannya saya tunjukin. Kalau kita rasa amannya ketemu, oh iya benar juga Pak Andre, boleh deh. Orang dominan yang dibutuhkan apa? Dia mendapatkan prestasi dari apa yang kita berikan. Pak, kalau Bapak pakai ini Pak, Bapak lihat Pak, perusahaan sebelah aja juga pakai kita loh Pak. Panas. Apalagi ditujuin kompetitor. Gila tuh. Beli, udah nggak usah mikir. Karena buat dia tuh prestasi itu penting. Nggak mau dikalahin, kompetisi. Wah, gitu kira-kira. Orang komplain, saya jualannya gimana? Jelasin detail. Betul. Jangan pakai presentasi cuma 2 lembar, jangan. 100 lembar, seneng dia. Bocor. Kayak komik gitu ya. Visual, seneng dia tuh. Karena prosedur itulah yang saya perlukan, saya ngerti, saya paham. Nah, yang paling enak tuh orang influence. Saya kalau presentasi sama direktur influence, kadang-kadang ngomongnya bukan masalah materi, mana-mana. Kesana kemari, balapan, sepak bola, segala macam. Pak, jadi gimana proposalnya Pak? Sebentar ya, sekretarisnya telepon. Min, tolong nih atur ya Pak Andre ya. Pak, silakan diatur aja manajer saya. Selesai. Enak tuh. Kalau kita tahu seni begitu ngadepin orang, boleh percaya boleh enggak ya, kita lebih luas, nggak kaku lagi ngadepin orang. Itu kira-kira. Ya. Terus ingat, setelah di sini pemahaman jelas masalahnya apa, jangan lupa di closing sama apa? Terima kasih. Pak, kalau cuma terima kasih nggak ada solusi juga orang jadi naik lagi Pak, bukan turun, naik lagi nih. Wah ini gimana sih gitu ya. Nah ini kan udah di sini juga sudah diselesaikan. Tapi di sini kita lihat ya, orang itu seneng kalau kita benar-benar all out untuk orang lain. Pak, saya kasih nomor telepon saya, kalau ada apa baca telepon 24/7. 24 jam 7 hari. Oh, hah? Kayak apa? Loh memang begitu. Walaupun ya dia nggak akan lah nelpon subuh-subuh nggak ya. Tapi minimal dengan ucapan-ucapan garansi kita lebih membangun trust ke mereka tuh, mereka lebih oh ya boleh. Berarti tim MSI gini nggak rugi nih. Gue bener-bener orangnya komit banget. Gitu. Sambil kita berproses menyelesaikan. Gitu ya. Nah kurang-kurang seperti itu. Ya nanti Pak Ismail akan jelaskan ya proses by tulisan bagaimana. Ini kan proses secara umum. By tulisan juga ya mungkin secara intensif mirip-mirip tuh. Karena saya lihat juga ya, cara jawab juga masalah nih seringkali nih. Ya kan? Coba, kalau kita tahu orang yang komplain itu berusia baby boomer, 50 ke atas, ingat jangan kata-kata SY, KDT, MDT, apa itu? Jadi masalah. Terus nggak terstruktur, nggak tertata juga jadi masalah. Walaupun sebenarnya kalau suatu isi normal sih wajar ya. Kan ingat apa? Ingat? Klien kita dalam kondisi abnormal emosinya. Pakai tata cara krama sesuai dengan usianya. Ini juga penting nih. Ya, udah tahu usia 55. Hai guys, bro, wah udah tuh, udah ribut dari urusannya. Nah, hal begitu tuh, ya, itu tata krama juga dalam hal tulisan, gitu ya. Kalau saya karena banyak gaul sama semua level bawah ke atas, ya kadang-kadang kalau di kantor kan anak-anak muda nih suka semerawut nulis WA juga semerawut ya, WA semerawut ini saja udahlah. Tapi saya bilang kalau kamu nulis sama klien keluar, ingat ya pakai tata krama email yang benar. Gitu. Itu harus tetap dijaga gitu ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi gini, kalau saya menyarankan gini Pak, jadi bisnis kita ini bisnis apa sih? Nah, itu bisnis kita bisa apa?
Jasa. Jasa itu bisnis yang tidak bisa dipegang, tidak bisa disentuh, tidak bisa dilihat, just bisa dirasakan ketika kejadian. Nah, apalagi ketika orang punya masalah, kembali tadi ya, ini kan dalam kondisi emosi abnormal nih. Yang dia butuhkan apa sih? H, G, 150.000 loh nih kalau bisa jawab nih. Bahasa Inggris. 150.000. Helping, help. Helping, sorry. Help, tolong nih. Kadang-kadang ini bisa jadi celah kita juga untuk kita bisa menunjukkan kepedulian. Ya, misalnya, Pak, ini gimana Pak? Ini ada orang meninggal Pak. Oh, tenang Pak, tenang aja Pak ya. Jangan gitu-gitu Pak. Sebentar Pak, meninggalnya di mana? Kejadian di mana ya Pak ya? Jadi kita benar-benar menunjukkan empati kita, fully empati. Karena kan memang kaitannya dengan kita nantinya ya. Tapi pada saat itu orang panik dan lain sebagainya, itu saat kita juga bisa engage sama mereka. Helping. Nah ini ya dulu diselesaikan. Jangan, Pak, orang kecelakaan Pak. Ini, aduh gimana kepalanya potong Pak. Misalnya gitu ya. Tenang Pak, prosedurnya, polis nomor berapa? Aduh, orang panik nanya polis lagi, gimana sih ini? Bener nggak? Ya, kadang-kadang kita harus empati dulu dengan orangnya. Itu penting juga tuh. Kalau udah empati di situ, kita care di situ, coba lihat. Next berikutnya ketika dia mau ngajuin klaim, udah ada perasaan apa? Bukan, ke kitanya. Trust. Kemarin aja pas kejadian juga gue dibantu nih, pasti. Udah settle, berpikirnya udah lebih lunak. Ya walaupun nggak 100% sih, tapi minimal kan ya, karena ngerasanya sudah ada kepedulian dan sebagainya. Helping dulu. Gitu ya, kira-kira gitu. Ya. Jadi orang datang, yuk kita ini ya. Teman-teman juga nggak salah juga sih ya, karena ada kalau di bagian back office itu sentralnya kemana sih? Sentral kita, tujuan kita ada di back office. Oke, boleh 100.000 ya, support. Apalagi? Apa? Support udah benar, tanya support apa? Bukan. Bukan support sih. Administration. 100.000. Betul ya? Administrasi. Mengadministrasi semua proses supaya klaim itu bisa lancar. Sehingga secara nggak sadar kita ini dididik dan dilatih, sentralnya kemana? Sentralnya internal, betul ya? Beda kalau kita ngadepin klien, harusnya sentralnya kemana? Makanya ada yang namanya client centric. Semua harus berpikir di bagian kita sebagai klaim ya, bahwa sentral kita tuh gimana caranya kliennya bisa happy, problemnya solve, keluar. Gitu. Bukan sibuk dengan kita. Kalian bisa terima nggak sih alasan? Pak, mohon maaf ya, klaimnya lambat. Karena gini saya ceritain nih Pak, ini ceritanya Pak ya. Pertama ya Pak ya, waktu saya datang pagi, saya kepleset Pak. Saya dengerin, dia bingung. Gue pikirin ya, ini gue ngakusin klaim nih. Tapi ini kira-kira joke ya. Tapi begitu nggak kadang-kadang, ayo. Sibuk dengan menceritakan alasan problem di kita, masalah di kita. Mereka cuma bilang satu hal apa? Emang gue pikirin. This is my money. Give it back my money. Titik. Apa? Betul loh, kadang-kadang gitu ya. Nah, jadi kita harus sentralnya adalah klien. Ya, walaupun tadi karena kita juga sebagai klaim
sulitnya terbentur pada aturan. Nah, aturan, prosedur yang memang rigid karena memang kita harus lakukan itu. Jadi kalau teman-teman juga frustrasi, aduh kenapa sih ngurusan klaim aja lama bener nih, atasan lama, ini lama. Ya memang harus begitu. Karena ini bicara tentang money. Betul, 100.000 tuh. Wah. Coba saya tanya sekarang, kalau di perusahaan pada umumnya, departemen yang paling menyebalkan departemen apa? Keuangan. Ya kan? Kalau terima tagihan, semangat. Gue minta ini dong, ATK gue sebentar, nggak ada budget. Tahun depan. Gitu nggak? Waduh, karena apa? Ya memang tugasnya dia ngurusin begitu. Nah kita juga sama, kita punya dua kaki nih. Satu kaki betul, kita ngurus administrasi harus clear sesuai prosedur. Tapi satu kaki kita harus bisa maintain customer. Yang dalam tanda kutip, sedang dalam kondisi abnormal. Wih, luar biasa loh tuh. Makanya dia kasih plus buat teman-teman dong. Ini pekerjaan bukan gampang loh. Ya, silakan. Bisa boleh. Sebentar. Harus duduk nih kayaknya lama nih. Mungkin dirasakan teman-teman juga di sini. Bobot kerja kita tuh dua-duanya Pak, client centric sama support admin. Di sini faktanya. Nah, ada saran nggak dari Bapak pembobotan besar di mana seharusnya kita taruh dari sisi jabatan? Oke, baik. Walaupun ini pertanyaan menjebak nih ya. Menjebak nih. Tapi nggak apa, saya harus jawab gitu ya. Depend on dari company sih ya. Jadi saya nggak bisa memberikan saran ini dari sudut pandang insurance ya. Tapi kalau menurut saya, kalau ini ya contoh ya. Saya coba menganalogikan saya dulu ya. Kalau di bidang konsultan, itu jasanya emang jasa memberikan kebahagiaan buat orang, betul ya? Dan yang saya hadapi, orang-orang sedang happy. Pak, saya butuh training. Kan happy dong ya. HRD-nya maksudnya. Kan happy. Kalau Bapak enggak, orang-orang sedang stres. Nah, makanya saya nggak bisa memberi saran yang jitu karena dua aspek yang berbeda. Kalau saya punya prinsip client centric. Klien lah number one. Apapun permintaan mereka, kita support. Pak, minta laporan cepat, siap. Pak, minta datanya, siap. Pak, training besok ya, siap. Udah, pokoknya gitu doang. Tapi kalau Bapak terbentur pada ini yang agak rigid menurut saya lah ya. Kebayang saya lah ya, saya nggak ngerti dalamnya sih. Tapi lihat muka-muka Bapak dan Ibu dengan penuh stres gini tuh, pasti prosedurnya rigid nih. Itu kelihatan gitu ya, mukanya berlipat-lipat gitu kan ya. Kalau saya tetap balancing lah ya. Balancing. Ya. Bapak, boleh saya tanya gitu, Pak, kalau memang susah untuk memberikan saran dari segi ini dari segi bidang jasa. Oke, bidang jasa ya. Ya tadi bilang jasa tadi. Kalau jasa, ya ingat klien ini menjadi sentral dari industri jasa kita, betul ya? Kan kita juga ngejar semakin banyak customer, semakin bagus. Artinya sentral kita di mana? Ya klien. Jadi seharusnya ya inilah menjadi sasaran yang penting. Ya, kalau soal ini ya, kalau industrinya bukan seperti industri Bapak yang di bawah OJK, yang regulasinya waduh, kepala saya kayaknya keriting deh kalau belajar itu. Tentunya nggak mudah tuh membandingkan ini dengan ini. Gimana ya caranya? Tapi kalau saya lihat, karena kita punya tugas juga, nggak boleh kompetisinya gila-gilaan ya. Ada banyak nggak sih yang main di Marine, motor? Waduh, bukan lagi barang spesial. Ini bicara produk, bukan lebih gila lagi. K depannya, komoditi. Komoditi itu beratnya apa? Kita berjuang harga semakin murah, semakin masalah premi, masalah ini. Semua akan berkecimpung di urusan begitu doang. Kayak beras. Saya pernah jualan beras. 6 bulan gagal. Ya komoditi itu barang yang nggak ada nilai. Nilainya ngikutin pasar. Masa saya mau naikin? Beras premium, Bu. Tetap aja orang ke sebelah, murah yang ini. Betul nggak? Mama kan, apalagi mama. Murah semurah-murahnya. Nah, hal-hal begini mesti diwaspadai juga. Kenapa saran saya ya,
Mungkin kalau saya ngelihat jasa itu harusnya banyak di sini. Tapi Bapak terikat OJK itu ya nggak bisa Bapak, regulasi yang ketat ya sudah. Even kalau saya nggak ada OJK Pak, nggak ada training di bawah OJK, nggak ada training, mah gimana saya kan? Mau saya ramu so hebat apapun ya gimana saya? Berarti saya punya ruang untuk memberikan servis ke klien itu lebih besar. Gitu kira-kira Pak. Ya. Karena terus terang saya nggak bisa menjelaskan karena saya nggak mendalami bidang ini ya. Tapi kalau sudah jasa ya klien lah yang harus menjadi. Karena kalau produk tuh enak, klien itu diwakili oleh produk kita. Setelah produk kita high class, bagus banget gitu kan ya. Oh udahlah, pasti saya tuh di Bandung ada di Jalan Rama tuh ya. Itu ada penjual empek-empek. Yang jualan juteknya, aduh bilet ya. Jutek banget. Tapi empek-empeknya enak banget. Nah gimana? Konflik kan? Satu sisi pengen beli, tapi ngeliat orang yang ngeselin, tapi enak banget. Coba gimana akhirnya? Beli. Dan itu kalau yang beli ngantri panjang. Padahal juteknya setengah mati. Nah kalau gitu kan karena produknya lah yang bisa kita tampilkan. Tapi kalau jasa, susah. Jasa ya prosesnya tadi. Terjebak di sini, terjebak di sana, terjebak. Jadi seni Bapak dalam melakukan proses dua ini bisa seimbang itu, ya tergantung kita masing-masing gimana. Kayak orang naik apa tuh? Kayak apa? Bukan, di pantai itu loh. Surfing. Kiri kanan. Weh, gitu kan ya. Set. Ya, kan gitu. Gitu kira-kira. Ya. Good. Udah selesai? Oke, baik ya. Terima kasih teman-teman ya. Ini porsinya saya kebetulan sudah selesai. Nanti siang Pak Ismail akan menjelaskan lebih detail tentang proses ini dalam bentuk tulisan. Ya, supaya teman-teman pada saat nanti balas-balas tuh ya, ingat jangan pakai bahasa kami, di kami, prosedur kami. Waduh, itu semakin membuat dalam image orang semakin jauh. Kalau udah jauh, wah ini, kalau udah jauh apa? Ya, kalau coaching ya, ini contoh saya ya. Kalau kita mau sedang konseling atau coaching, duduknya yang bagus gimana? Duduk salah. Face to face itu bicara direktif, sebelahan. Makanya saya sudah bilang, Pak, Bapak mau coaching ya? Ya Pak, saya mau coaching di mana ya? Jangan di ruang mana? Kantor, meja kantin. Sama-sama ngelihat ke depan, sambil ngobrol makan bakso gitu kan dia. Itu lebih clear loh. Karena orang tidak merasa dihakimi, tidak merasa disalahkan, tapi merasa didampingi. Kelihatannya sepele, tapi begitu saya praktekkan dengan banyak orang ya, iya ya Pak, bener juga ya, selama ini saya taruh di ruangan, dia duduk di situ, saya duduk di sini, ya kayak orang head to head, mau berantem atau mau konseling, jadi akhirnya masalah, gitu ya. Oke, terima kasih dari saya itu.